Bagi saudara yang saat ini sedang bingung menghadapi begitu banyaknya kebutuhan kehidupan, renungan firman Tuhan hari ini mudah-mudahan bisa menolong saudara. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19, bunyi firman Tuhan adalah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang saat ini tidak mudah. Harga-harga begitu mahal, sementara penghasilan ataupun pendapatan cenderung menurun. Hal ini membuat kita terperangkap pada situasi yang kadang-kadang kita bingung bagaimana menghadapinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi kita. Yang pertama adalah Paulus mengajarkan kepada kita dan kepada jemaat di Filipi bahwa Allah yang sanggup memenuhi semua keperluan kita. Oleh sebab itu, Paulus ingin memberitahu kita, berharaplah kepada Tuhan. Allahku, dia berkata demikian. Kataku di sana itu menunjukkan dijadikannya Allah itu sebagai personal, memiliki hubungan yang personal dengan Allah. Oleh sebab itu, di sini penting sekali kalau kita memiliki hubungan yang personal dengan Allah, maka mestinya kita juga sanggup berkata seperti Paulus, Allahku. Karena di balik daripada kata Allahku itu juga terkandung makna aku anaknya. Aku adalah yang dipelihara olehnya. Sama dengan ketika saudara berkata, itu Bapakku. Maka sebaliknya, Bapak itu akan berkata, itu anakku. Sehingga di sana ada sebuah hubungan yang penuh dengan makna. Salah satunya adalah dia bertanggung jawab atas kehidupan anaknya. Adakah saudara memiliki hubungan seperti itu dengan dia? Ini dulu yang perlu kita bereskan, yaitu dia adalah Allah kita, di mana kita bergantung penuh kepadanya, di mana ketika kita memandang dia, ketika kita melihat dia, kita tahu bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia adalah Allah, dia adalah Alfa dan Omega. Pesan yang kedua di sini adalah Allah itu bekerja di ranah kebutuhan, bukan keinginan. Allah mungkin tidak memenuhi keinginan saudara untuk punya handphone dengan seri terbaru dan seterusnya. Tapi yang pasti adalah Allah memenuhi kebutuhan saudara. Dia memenuhi keperluan kita. Dia tidak memuaskan keinginan daging kita, tapi dia memelihara hidup kita. Di sini kita perlu mengerti bahwa sering sekali kita itu banyak menderita bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Kita perlu memilah-milah kembali, khususnya di hari-hari yang sulit ini saudaraku, pilihlah mana keperluan, mana kebutuhan. Dan kesampingkan dulu keinginan-keinginan yang mungkin bukan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Sehingga dengan demikian kita seirama dengan Tuhan. Dengan demikian pula kita mengurangi rasa kecewa kita, rasa ketertekanan kita, bahwa ternyata begitu banyak hal yang kita belum miliki, bahwa begitu banyak doa kita yang belum dijawab Tuhan. Mungkin saja belum dijawab karena itu isinya adalah keinginan demi keinginan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin banyak keinginan, semakin besar tekanan kehidupan. Tapi kalau soal kebutuhan, soal keperluan, Tuhan jamin dia akan penuhkan semuanya. Dan yang terakhir saudaraku, Allah memberi kepada kita bukan berdasarkan dari keterbatasannya,
tapi Dia memberi kepada kita dalam segala kelimpahannya. Dia katakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara pergi ke ATM, saudara lihat di tabungan saudara uang ada tinggal 500.000. Tetapi ATM mengatakan Anda dapat menarik sampai 20 juta per hari. Nah, standar kemampuan kita adalah hanya bisa menarik 500.000 karena itu yang kita punya. Kalau kita punya mindset bahwa saya hanya punya uang 500.000, maka kita akan sangat terbatas. Kita akan selalu mengeluh dan berkata, aduh, bagaimana saya memenuhi kebutuhan saya. Tapi kalau kita melihat di sana, saya bisa tarik sampai 20 juta, maka kita akan memiliki perspektif yang berbeda. Demikian Bapa kita di surga. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan hanya berpikir kemampuanku 500.000, tapi lihat kemampuan Allah yang memberikan kepada kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bagaimana kita mengakses kemampuan Allah itu tadi? Lewat doa kita yang kita nyatakan dengan iman percaya. Tuhan, aku punya 500.000. Tapi yang 500.000 ini, kalau aku serahkan ke tangan Tuhan dengan iman dan percaya, Engkau bisa membuatnya menjadi 20 juta. Ingatkah saudara tentang kisah 5 roti 2 ikan? Apa yang bisa diperbuat dengan 5 roti 2 ikan? Mungkin cukup hanya makan 2 orang saja. Tapi ketika diserahkan kepada Tuhan, Tuhan membuatnya cukup untuk dimakan oleh lebih daripada 5.000 orang. Kuncinya di mana? Penyerahan diri kepada Tuhan. Kuncinya itu bukan pada kekuatan kita, tapi pada keberserahan kita kepadanya. Maka Paulus berkata, Dia akan memberikan bukan menurut jatah yang ada sesuai dengan kemampuanmu, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berapa takarannya? Tuhan yang tahu. Dia yang akan menetapkan. Jangan batasi diri kita hanya dengan melihat kemampuan kita, tapi pandanglah Dia yang padanya tidak ada yang mustahil. Saudaraku, apapun keadaan kita hari ini, dengarkan firman ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Panggil Dia, Allahku, beritahu kepadanya, ini keperluanku, bukan keinginanku. Dan sampaikan kepadanya, aku terbatas, tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau akan memberkatiku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.